Masih berobat terus. Tanggal lahirnya Kak? 15 April 15 April tahun 2001. 2001. Oke, saya Robert cocokkan ya Pak ya. kedengeran suaranya Ben. Oke, atas nama Robert 15 April 2001 ya Pak ya. Ya. Oke, udah sesuai ya Pak dengan bilang identitas. Itu tidak ada di daftar pilih. Ya. Tapi Pak. saya minta tolong teman-teman sudah dibiasakan identifikasi pasien dari sekarang. Ya. Insya Allah. Tuh. Setelah itu baru kita ke tujuan. Bapak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan otot rangka Bapak ya. Kalau muskuloskeletal otomatis kan itu medis ya. Otot rangka Bapak ya Pak ya. Kita akan menguji kekuatan otot Bapak, apakah ada kelemahan di satu sisi organ tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bisa di Oke, untuk waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke. Nanti saya akan kembali lagi, saya siapkan dulu alatnya. Oke, ada kontrak, kita ke nurse station, kita siapkan alatnya. Alat itu otomatis seperti OCR lah, kita udah teman-teman udah paham. Kita bawa gerek, dekatkan ke kamar pasien. Ingat, cuci Tangan. silakan cuci tangan dulu atau misalkan Tutup tirai. itu nggak masalah karena kita sifatnya kita on atau bersih, tidak steril. Oke, atau misalkan kita tutup sampiran. Bapak, kita mulai ya Pak ya. Mohon izin Pak, saya tutup sampirannya dulu ya Pak ya. Oke, kita tutup sampiran, posisikan posisi nyaman pasien. Bapak, posisinya apakah sudah nyaman atau mau dinaikkan bagian kepalanya? sudah. Nyaman ya Pak ya. Gue naikin Bet. Akhirnya cungkilkan dulu. Kita cuci tangan. Cuci tangan ingat 6 langkah. Ya. Ya. Udah pernah yang diremedial gara-gara cuci tangan? Alhamdulillah belum. Pernah ya Setelah mau. cuci 6 langkah baru kita pasangin spoon. Bapak, kita mulai ya Pak. Oke. Sambil kita persiapkan, sebetulnya kita masih bisa komunikasi dengan pasien. Bapak, untuk saat ini ada keluhan nyeri Pak di organ tubuh Bapak? Nyeri di Bagian pinggang, oke, baik, Pak. Di bagian kaki, bagian tangan ada nggak Pak? ada. Dilap dulu apa kameranya? Bagian sini ada nggak Bet? Bagian sini ada nggak Bet? Sakit hati. Ya. Sini ada di sebelah sini Pak. Aduh di sini ya. Iya, kita biasa. Kan gue mau fokus ke. Apa ya? Itu hepatitis Pak. Dia 0,5. Ya. Oke, Bapak ingat, Nggak apa-apa. sakitnya hanya di bagian pinggang aja ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak ada benjolan Pak di bagian tubuh Bapak, di kaki atau di tangan yang perlu saya tahu? Tidak ada. Ya, ada. Itu screening awal. Ada nyeri, ada benjolan. Ada Kalau nyeri misalkan benjolan. kita terpacu dengan daftar pilih itu akan ada. Oke, setelah itu kita berpacu dengan daftar pilih dulu. Oke, daftar pilih pertama. Amati adanya kontraktur dengan meminta klien untuk menggerakkan persendian ekstremitas. Oke, Bapak bisa coba gerakan tangannya Pak. Apakah ada yang sakit? Naik sendiri Oke. Pak. Apa kita Ya, dia kan tadi Penggerakan persendian ekstremitas. Yang pertama Enggak. ini dulu deh Pak. Hmm. Yang amati struktur rangka dan perhatikan adanya kelainan dan deformitas. Oke, itu amati itu kan yang diinspeksi. Yang mana sih? Dengan kita lihat. Oh, Ketika kita ini lihat, nomor 4. otomatis besimetrisan. Kemudian deformitas apa? Ada yang tahu? Amati Pak. Deformitas kalau misalkan gini. Deformitas itu kelainan tulang. Jadi kalau misalkan skoliosis itu deformitas. Baru Jadi kalau misalkan deformitas panjang itu betul. kelainan tulang, misalkan ada tonjolan tulang tambahan, nah itu Oh, iya. kita Iya. deformitas. Ya. oh doang. Mau. Kita lihat secara inspeksi, kemudian oke Bapak, ini ada deformitas Pak. Dua-duanya dong itu. Normal ya Pak. Yang ini juga ada, Pak. Ada ya, Pak, Deformitas. ya? Nah itu kita amati, nggak ada. Oke, kemudian poin 2-nya. Amati adanya kontraktur dengan meminta klien untuk menggerakkan persendian ekstremitas. Oke, suruh pasiennya menggerakkan. Oke, Bapak coba diangkat tangannya Pak. Apakah ada yang sakit Pak? Tidak ada ya Pak ya. Ini dong tren bikin tren. Oke, bagian kakinya Pak coba diangkat Pak. Oke, apakah ada yang sakit Pak? Kok kaku amat sih? Iya, nggak apa-apa Pak. Emang lagi keras Jangan-jangan lagi ya? Oh, udah dingin lagi, Ben. Hari ini. Pas Pak tuh. Udah dingin lagi. Asapnya kambuh ya. Iya, Pak. Udah. Oke, Bapak coba dinaikkan Pak. Oke, nggak ada yang sakit ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, poin 3-nya.
Kenal lagi tadi kaki dia. Inspeksi Inspeksi ukuran otot. otot, bandingkan satu sisi dengan sisi yang lain dan amati adanya atrofi atau hipertrofi. Hipertrofi. Oke, kita amati, lihat lagi kan. Oke, antara kedua sisi. Bapak mohon izin ya Pak ya, saya angkat dulu. Oke, tangan kiri sama tangan kanan bisa diangkat Pak. Oke, Lurusin. sejauh ini normal ya Pak ya, tidak ada besar sebelah maksudnya. Oh, iya. Kan atrofi itu Pengecilan. otot. Nah, kalau hipertrofi berarti Pembesaran. nge-gym atau apa, nah itu ini aja. Normal ya Pak ya, tidak ada hipertrofi, adanya retakan enggak ada ya. Oke, ada lagi. Kecil ya. Lanjut. Jika didapatkan perbedaan antara kedua sisi, ukur kedua tangan dengan menggunakan meteran. Oke, kalau misalkan ditemukan tiba-tiba tangannya begini, Astagfirullahaladzim. bisa dibantu Lucu ya, banget tangannya aja kalau ada. dari bahu ke ujung Tangan cilik. Oh, dari Panjang. tengah ya, Pak? ya dari tengah karena dia yang paling panjang. Panjangnya 72 ya Pak ya. Oke. Tangan Yang ini kirinya 64. ini 69 Pak. Ya Allah. Sama ya Pak ya, 72 ya. Oke, pada pasien skoliosis itu biasanya panjang sebelah. Karena kenapa? Oh, Ini alah. belakangnya dia kan bengkok ini. Iya. Dia antara Kanan pundak kirinya. kiri Takut dan banget kanan lagi. Beda. itu berbeda. Jadi sehingga pas dia ini ngelurusin tangan begini, dia akan Kelihatan. begini. Oh. Karena struktur tulang belakangnya kan bengkok ini. Letaknya sedikit. Berarti nggak boleh Sering hilang. Nggak boleh ketawa. nggak boleh ketawa. Ya, terus Amati adanya otot dan tendon untuk mengetahui kemungkinan kontraktur yang ditunjukkan oleh malposisi suatu bagian tubuh. oke, itu diamati lagi. Kontraktur itu ya patah tulang atau apa. Yang misalkan habis patah tulang kemudian nggak direposisi, nggak dibetulin lagi, biasanya kan suka ada yang Dislokasi. dislokasi jadi cacat gitu, tapi dia normal gitu. Misalkan udah patah tulang ininya agak bengkok, Bengkok. ini, tapi dia nggak ngerasain nyeri. Sakit. Ya, terus Lakukan palpasi pada saat otot istirahat dan pada saat otot bergerak secara aktif dan pasif untuk mengetahui adanya kelemahan atau lasiditas, kontraksi tiba-tiba secara involunter atau spastisitas. oke. Pas saat dipegang Bapak coba ditenangkan Pak tangannya di kepala. Oke, good. Oke, lagi Pak. Nah, Itu Jadi apa? intinya mengecek untuk Itu yang pasif atau Kelemahan aktif? itu Pak. kelemahan. Kalau misalkan itu kan kontraksi, dia apa namanya tuh tadi Lasiditas itu. lasiditas. Oh. Fasilitas apa, Pak? Coba itu ya tadi. Kelemahan. Oh, kelemahan. Adanya kelemahan lasiditas kontraksi tiba-tiba secara involunter. Jadi tanpa disadarin dia lemas sendiri. Makanya tadi yang kekuatan ototnya 0, dia tuh kita pegang begini, Pak coba dibantu kepala dengan kuat, dia tuh lemah. Nah itu lasiditas. Itu pada pasien-pasien stroke. Kalau ini yang aktif sama pasif apa? Kenapa? Lakukan palpasi pada saat otot istirahat dan pada saat otot Ini yang bergerak. dipencetkan ini Nah, aktif. iya. Jadi kalau Oh. misalkan pada pasien stroke kita tekan begini, kemudian dia lembek terus, dia 0. Pasif. Tapi kalau misalkan iya. dia aktif, otomatis normal dong. Iya. Berarti dia poin 1. Tapi kalau misalkan ini lagi kita ada ajak adu panco, otomatis dia poinnya 5. Kita makanya kita dari daftar klinik agak ambigu kan, jadi Iya. bikin bingung kan. Mm-mm. Nanti kita belajar yang sistematis. Oke, berarti udah paham yang ini? Udah paham. Yang sistematis berarti kita otot yang kontraksinya. Iya, iya. Oke, lanjut. Uji kekuatan otot dengan cara menyuruh klien menarik atau mendorong tangan pemeriksa. Bandingkan kekuatan otot ekstremitas kanan dengan ekstremitas kiri. Oke. Dorong. Panco. Bukan. Malah panjol lagi, jangan Pak. Pak, boleh dibantu untuk dorong tangannya? Lima poin. Ayo Pak Rizky, ayo menang. Oke, sip. Itu poin berapa? 6 ya? Iya, 5. Iya, tadi 5, Pak. 6 kelebihan Pak. Pamer Enggak, kan itu poin di situnya poin ke berapa? 5. 5. Oke. Obat panjol. Itu yang dorong sama narik. Oke, lanjut. Amati kekuatan suatu bagian tubuh dengan cara memberi penahanan secara resisten. Oke, itu yang tadi.
Jadi misalkan Pak, coba diangkat tangannya Pak. Itu masuk 2. Oke. Ini ditahan secara resisten. Oh. Jadi resisten itu kan secara bukan bertahap, apa sih namanya itu? Konsisten. Itu ditahan gitu. Kalau misalkan dia kuat, oke, itu masuk. Bagus ya, Kak. Terus? Amati kenormalan susunan dan adanya deformitas. Oke, yang tadi deformitas tadi itu awal. yang tadi kan struktur tulang yang apa? Bengkok, entah yang skoliosis, kemudian yang apa? Ada talus, misalkan ada tonjolan tulang yang ini lagi apa? Tambahan. Lanjut. Palpasi untuk mengetahui adanya edema atau nyeri tekan. Palpasi lagi. Tadi dari tadi palpasi kita kan. Iya. Ini gitu-gitu. Oh, berarti dari ulang lagi dong, Pak. Semuanya palpasi. Oh. Ya kan kita dari daftar tulis kan kita palpasi apakah ada edema atau Tidak. Tidak. Ada nyeri tekan. nyeri tekan atau gitu ya, Pak? pembengkakan atau edema ya. Enggak. Oke, lanjut. Amati Berarti diulang-ulang terus ya, Pak? Diulang-ulang terus ya, Pak? Oke. Oh iya. Amati keadaan tulang untuk mengetahui adanya pembengkakan. Amati keadaan tulang untuk mengetahui adanya pembengkakan atau tidak. Amati lagi kita Astagfirullahaladzim. ada yang bengkak atau enggak. Di sini kayaknya diputar-putar gitu deh, Pak. Kita runtut dulu. Iya. Kita ada 2 halaman soalnya. Nanti kita runtut secara Ini sistematis. cuma 3 lembar kok dikit. Udah. Lanjut Pak. Lanjut. Yang poin 2, palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan otot. Yang pertama ada Mastoideus. Oke. Klien menengok ke salah satu sisi dengan melawan tahanan tangan pemeriksa. Oke. Nah, ini baru masuk ke pemeriksaan. Palpasi Ya. otot. Oke, Bapak bisa bantu duduk, Pak. Duduk. Sip. Nah, ini kita mau sternocleidomastoideus. Ya. Jadi otot leher sama otot dada sini. Hmm. Jadi kita periksa dari belakang. Bapak mohon izin ya Pak ya. Boleh dibantu untuk nengok ke kanan Pak? Kanan. Oke. Tapi kita tahan dari belakang. Ya. Tapi jangan tinggi. Gak apa-apa, tekin aja Pak. Enggak. Kita abal-abal lah. Kayak film ini ada kayak kartun apa ya? Jarjit. Dia kuat ngedorong itu bagus. Tapi jangan ayo nggak bisa kan? Ayo lu, ayo. Berarti di kuping ya, Pak? Iya. Pegangnya. Pokoknya jangan nutupin kuping. Oh. Kayak gini. Oh iya. Kayak sholat, Ajan, kayak ajan, ajan, ajan. Bet. Terus kita tahu ya. Kena gua. Dia nggak tahu. Ayo gua Tahu tuntut. tahu kok. Intinya begini. Kita nahan Di pipi, di kuping. Ke kanan. Oh, Kalau gitu. udah ada tahanan, dia ngedorong. Oke. Maksudnya- Ini ya, Pak. Lu belajarnya sendiri di rumah begini. Pak, ini kita pegang doang ya? Pegang doang. Ih, ditahan. Ditahan. Pengecekan otot Oh, ditahan. sternocleidomastoideus. Cepat lagi. Kemudian, Kalau dia bisa nahan berarti berapa? Ibu itu susah. Yang kedua ada Ah, bisa nahan malah Yang ngedorong. Oke, sorry. Kalau yang nggak normalnya gimana? Kita pegang gini loh udah. Oh. Oh, alah. Kok bisa ada? Kayak Itu bayi. kalau misalkan udah ke otot ininya udah rumah. Aduh, pegel. Misalnya otot cervikalnya. Iya, tanda-tanda. Kayaknya asal 110 ya. Kalau misalkan Emang sama Tanda-tanda sih, Bet. cervikalnya. Kalau misalkan sering kram kaki gua. ini tambahan dari situ ya, kita nggak ada di daftar tilik. Kalau misalkan kita tiduran lagi. Coba. Kita pokoknya dari daftar tilik ngerjain pasien ini. Kalau misalkan ini di luar daftar tilik, kalau misalkan pasiennya kita bantu Pak, saya cek ya Pak ya. Kalau misalkan sakit bilang, ya, sakit Pak? Tidak. Tidak ya. Kalau misalkan dia meningitis, dia akan merasakan sakit di tengkuknya. Oh. Itu pemeriksaan yang paling sederhana dalam meningitis. Oh. Tahu kalau Itu takut misalkan banget deh. dia nggak meningitis tapi dia ditarik begini sakit, dia cervical syndrome. Gitu. Lagi cervical syndrome itu yang kena itu otot yang di sini, otot skapulanya. Jadi dia kalau misalkan kita pegang begini itu tegang, Oh. ininya itu tegang. Nah, itu di luar Sini daftar ya, tilik ya. maksudnya. Kalau misalkan ini kita sampai tulang belakang dulu kita bisa periksa, tapi itu di luar ininya. Tapi itu tambahan aja. Oke, kita ke trapesius. Iya, Trapesius. trapesius. Letakkan kedua tangan pada bahu klien, minta klien menaikkan bahu melawan tahanan tangan pemeriksa. Oke, Bapak bisa dibantu untuk naikkan bahunya Pak, keduanya, kanan kiri, oke. Gini aja tangannya. Kalau yang gini nanti
Dia malah senam. Coba. Ya Allah, Bet. Oke, Bapak bisa dibantu angkat bahu. Sik shock sik sini. Bisa, Pak. Oke, digerakkan lagi Pak. Yang penting bisa naik. Melawan tahanan. Kemudian Deltoideus. Untung ada videonya. Minta klien mengangkat kedua lengan dan melawan dorongan tangan pemeriksa ke arah bawah. Depan terus. oke. Nah, Ini agak ambigu juga dari daftar teorinya. Karena mengangkat ke arah bawah. Iya. Ya kan kalau mengangkat ke arah Oh iya, ke arah bawah kan iya. di sini. Iya betul. Atau misalkan Menurunkan kali harusnya kan meregak. Intinya itu poinnya adalah meregangkan tangan. Oh, harus ke atas gini kan. Meregangkan. Bukan ke depan, tapi ke samping. Oh, iya. Jadi ini pasiennya rapat ininya, Rapat, Bet. kita tahan di sini. Oh, Bapak di bisa sini. dibantu untuk regangkan tangannya. Iya. Jadi kita Terbang. deltoideusnya ininya. Oh, di yang sini atas di tadi. bahu Kalau lengan. deltoideus itu yang ini, Yang yang buat buatnya suntik. suntik. Oh. Oke, jadi Bapak boleh dibantu untuk meregangkan tangannya, Pak. Tangan kanan kirinya. Jadi terbang. Oke, saya jadi merhati. Lanjut. Selanjutnya otot panggul, posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Minta klien mengangkat salah satu tungkai, dorong tungkai ke bawah. Oke. Tiduran lagi ya, Pak. Ya ampun. Tungkai kaki. Bolak-balik. Nggak tahu ya. Nah, Tungkai itu kaki. oke, mohon izin ya Pak ya. Oke, Bapak boleh dibantu untuk angkat kaki kanannya Pak. Diangkat lurus. Angkat, Bet. berkaca. Ini angkat kakinya lurus Pak. Oke, ditahan ya Pak ya. Ini kayak tungkai gitu. Oke, sip. Kaki kirinya Pak diangkat. Oke, ditahan Bagus ya ya, Pak. Pak. Oke. bunyi aja. Ini sampai bunyi loh. Ini. Itu kapitasi loh. Wah, lu. Oke. Osteoporosis Kekuatannya nih. itu Tanda-tanda. 5. Osteoporosis dia. Terus Selanjutnya ada abduksi panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan kedua tangan pada permukaan lateral masing-masing lutut klien. Minta klien merenggangkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. oke. Pasiennya suruh tekuk. Oh. Dua-duanya, Pak. Abduksi kemana? Menjauh. Abduksi Menjauh dari tubuh. Tubuh. Nah, berarti kita tahan dari luar. Bapak boleh dibantu dorong lututnya ke arah luar, Pak? Oke. Ya. Videonya jangan salah ya. Ini abduksi. Nah, kalau abduksinya, Mendekat. oke, Bapak boleh dibantu untuk Rapat. rapatkan. Oke. Nah, ini Rapat. abduksi. Adduksi. Jadi, abduksi. Adduksi, Ya, abduksi. makanya tadi saya bilang udah belajar rom, kalau udah belajar rom enak. Udah hatam, Pak, udah hatam. Udah, oh ya. Nggak ada video ya. Oke, Ngeri banget, ngeri. Ya, selanjutnya poin ketiga ada palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan otot atau kekuatan otot. Yang pertama ada bicep, minta klien merentangkan kedua lengan dan mencoba menekuknya. Pemeriksa menahan lengan agar tetap ekstensi. Oke. Pemeriksaan bicep atau tricep itu bisa dilakukan pasien pada saat tidur atau misalkan pasien duduk. Kalau misalkan pasiennya sambil tidur, pasiennya cukup sulit. Bapak boleh dibantu tarik ke arah badan Bapak, Pak, tangannya. Oke. Ke arah Good. Bapak? Ini Oh, kayak apa? panco ya. Oh, Ya, ini apa? Itu bicep. Bicep. Oke. bicep, Bapak boleh dibantu dorong ke arah saya, Pak. Nah, ini Tricep. tricep. Oh. ya. Bedanya ke luar Bicep ke sini. sini. Gimana, Pak? Tricep ke Bisa depan. ulang, Di Pak? sini tricep. Ulang, Pak. Oh, ulang, Pak. Beneran. Ini sebenarnya apa ya? Tanda-tanda sih udah. Dia osteoporosis. Kalau bicep Bicep itu kita tahan dulu di bawahnya ya. Heeh. Pak, boleh ditarik tangannya, Pak. Tarik. Karena- Nih, ini bicep. Oke. Iya, iya. Terus kalau balik. Oke, Oh, tetap aja ininya gini aja. Oh. Nah, oke Pak, didorong Pak. Oh, ini yang nggak usah ditahan. Kenapa? yang Lebih tricep. bagus ditahan supaya tangannya ya. stabil. Oke. Gitu. Ya, oke. Berarti Bisa Lanjut. kayak lanjut ke poin ketiga. Bisa kayak otot gini, ini pergelangan digini, tangan dan digini. jari-jari. Minta klien merenggangkan Tricep. kelima jari dan melawan usaha pemeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Oke, sebetulnya sederhananya gini. Oke. Pak, coba menggenggam Pak. Oke. Ini. Genggamlah Tapi tanganku. Lebih simpel lagi gini. Pak, boleh dibantu genggam tangan saya. Ditahan ya Pak ya. Dengan gitu. Oh, ya gitu aja Ini nih. udah langsung keduanya oh, diperiksa.
kekuatan genggaman, Oh, iya. kekuatan Pergelangan pergelangan dan dan jari-jari. Oh, jadi itu langsung dua. Bisa dua-duanya Dimana dia nggak bisa, kalau misalkan kekuatan jarinya lemah, otomatis dia ketika ngapal ya otomatis dia lolos. Oh iya. Oh iya. Bisa harus satu-satu. Harus Iya. sama-sama. Berarti tadi yang itu gini ya, Pak? Yang gini. Jadi diusahakan pasien itu kan suruh Mengumpulkan mengumpulkan. gini. Oh iya. Otomatis kan mengumpulkan begini. Jadi kita tahan Tahan. supaya ini. Tapi nanti kalian bisa berdebat ya Bu, dengan cara seperti ini pasien udah bisa. Dua-duanya. Nggak berani lah. Nggak apa-apa, itu kan argumen. Iya benar. Oke, ada lagi? Yang selanjutnya ada hamstring. Posisikan klien telentang, kedua lutut ditekuk. Minta klien meluruskan tungkai melawan tahanan pemeriksa. Oke, pasiennya suruh tekuk. Yang ini dilurusin aja Pak, nggak apa-apa. Oke, setelah itu Tapi kedua lutut. Pak boleh dibantu untuk dorong Kan pas itu kedua dua-duanya. kaki kanannya Pak. Oke, nah ini hamstring. Oh, sama kayak tangan. Dilurusin gitu tapi Ya, Sama kayak yang tangan tadi. ini hanya bisa. Jadi intinya targetnya dia harus gini. Harus. Sampai kita Oh, tahan. iya. Ya, itu hamstring. Hamstring. Kalau Quadricep. quadricep itu adalah Quadricep. Lututnya setengah ekstensi. Iya, Lutut terus klien setengah menahan ekstensi. usaha pemeriksa untuk memfleksikan lutut. Oke, fleksi berarti apa? Ditekuk. Ditekuk. Kalau ekstensi Dilurusin. Dilurusin. berarti kan ini setengah Setengah sedikit ekstensi. Sedikit ekstensi. Kemudian pasien suruh Tekuk. tekuk. Oke, Bapak dibantu tekuk lutut kanannya, Pak. Oh, Ini. Oh. Itu quadricep. Quadricep. Oke. Terus Lanjut. selanjutnya ada otot mata kaki dan kaki. Minta klien melawan usaha pemeriksa untuk mendorsopleksikan kakinya dan kembali melawan usaha pemeriksa untuk memfleksikan kakinya. Oke, dorsopleksi gimana? Ini. Gimana? Di sini. Gini nggak sih? Iya, Ini. Iya. Kan itu dorsopleksi. Kalau ini fleksi lagi. Ya kan? Atau plantar fleksi. Oke, kita tahan. Bapak boleh dibantu untuk punggung kakinya Pak didorong ke atas. Oke, itu dorsofleksi. Kalau yang Dorsofleksi. fleksinya lagi, Bapak Ke bawah. coba Dorong. dibantu untuk injak seperti injak rem atau gas. Oke. Ada gitu? Udah selanjutnya Palpasi. Itu palpasi. dilakukan kedua Iya, kaki yang kita ya, bilateral. Lupa lagi dari awal. Nanti tetap kedua. Iya lagi banyak ya. Baik Kedua. banget. Selanjutnya palpasi tulang ekstremitas dan setiap persendian untuk menemukan area yang mengalami edema atau nyeri tekan, bengkak, krepitasi dan nodul. Oke, kita palpasi lagi. Pak? Oh, enggak. Kayaknya bikin Pak Rizky kaget. Oke, kita palpasi lagi. Pak, ada nyeri Pak? Oh, Mira modus ya lu. Enggak ada ya? Oke. Tajam. Enggak ada krepitasinya Pak ya? Krepitasi. Krepitasi apa Pak? Krepitasi Itu bunyi apa ya? Krek-krek gitu. Ya. Oh, Krimnya bunyi Pak. Kayak bunyi Bunyi patah. kriuk. Kalau Itu apa Pak? kalau itu kan apa ligamen perangkat tendonnya oh. yang bunyi Tulang kayak kalau krepitasi. Sekalian konsul. Ini kayak lu bambu lu krek gitu tuh. gitu. Jadi Iya. kayak bunyi tek. Iya. Itu bukan krepitasi. Oh, Kalau bukan. krepitasi itu kayak misalkan Gitu. Enggak sih. Dia yang dengerin dulu lah. Diam dulu sih. krepitasi itu misalkan gini. Ada pasien patah tulang, kemudian kita pegang begini. Dia kayak Oh, Jadi- tulangnya gitu. jadi ininya itu kayak Tulangnya kremes. jadi kayak bunyi apa ya? Nah gini. Iya. Oh, berarti tulangnya hancur. Iya, itu biasanya yang Kayak keris-keris katahannya gitu itu kan. Kayak retak Mencet ya? mencet sukro. Iya, kayak sukro gitu. Nah, yang kayak sukro kayak kita Iya. gitu. Iya. Itu krepitasi. Aduh, aduh. Bukan Iya kan. bunyi nah itu bukan. Nah, kayak gitu bukan. Kalau nodul Kalau nodul itu apa? Jolan. Jolan. Oh, alah. Beda ya, bengkak, edem sama nodul. Kalau nodul itu masa isinya. ya masa sejenis kutil. Oh. Oh alah. Itu nodul. Ada yang Kutil. Mata ikan. Iya. Ada sih. Oh itu nodul. Lu mah apa juga? Ih, jorok banget sih Bet mata ikanan. Ini kemarin berapa banyak Pak? Sampai ini. Ada di dalam hati. hati. Dah hilang. Iya. Cuman di sini masih ada. Oh konsul nih lagi konsul Di sini kan Kita operasi aja deh. Mau cacar Udah Pak, udah sekalian aja. Kalau sampai di tangan bukannya moluskum. Di sini. Lu makanin ular bae sih. Iya, Pak suka Kalau makan sampai di ular tangan gitu. bukannya moluskum. Tergantung. Kalau misalkan dia asam urat dia tumbuhnya talus, ya itu karena asam urat. Kalau misalkan
Serem banget sih, Bet. Dan makan ular. Dia apa? Makanan ini Serius mah dimakanin ular piton. Iya. Makanya kalong. makanya kalong gitu kan. Dia mah Kelelawar. nemu ular bukan takut bahagia. Ularnya kena mental. Ular kan Makanya yang kena mental ya. Jadi benjolan itu bisa disebabkan ular ya, takut trompet, jangan trompet kayak takut gitu. ular. Kita misalkan apa namanya tuh hafalan Trompet takut itu ular juga, X. hal yang Ular takut abnormal. trompet. Kalau misalkan keloid Oh iya. Ih, keloid. abnormal. Gitu. Ya, jadi bisa aja apa tiba-tiba ada nodul besar keloidnya kok makin bertambah terus abis keloid jatuh area keloidnya lagi makin bengkak lagi nah itu bisa seperti itu. Jadi yang di tangan juga itu tergantung problemnya dari mana dulu. Kalau asam uratnya tinggi dia malah kayak deformitas, dia timbul talus-talus tulang-tulang tambahan. Iya. Kayak gitu. Ih, lu juga gitu, Bet. Nggak ada tuh, Pak. Kenapa? Udah nggak ada tuh Pak, ada bekas Tapi doang. ingat dipegang dia keras atau enggak. Iya. Kalau misalkan dia keras itu talus, Keras, tambahan Pak. tulang. Keras banget, Pak. Cuman Nih kayak dia tahu hilang sendiri. Biasanya Apa itu, Kakak? modelnya kayak begini tapi Ini mah tulang dia. Oh, sendi-sendinya. Ini ya. Itu namanya tahu. Oh, ini. Kalau ini mah normal semuanya. Iya tuh. Semua ada. Aku nggak punya bahaya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang gemuk nggak Secara punya. daftar tilik, Berurutan kalau daftar tadi ya Pak. pusing kan? Tadi yang awalnya tuh agak kayak balik-balik gitu. Ya. Yang belakang. Yang duduk tiduran. Dilakuin Nah, lagi. itu tiduran. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum.